kembali dengan saya Sandi Ardika di channelnya Sandika. Oke, kali ini saya akan membuat suatu konten di mana konten ini saya ingin menunjukkan beberapa koleksi saya dan judulnya Sandi Punya Koleksi. Koleksi saya itu antara lain seperti pedang, panah, dan beberapa batu aki dan mainan-mainan masa kecil saya, dan beberapa album yang berisikan tentang koleksi saya tentang superhero dan tokusatsu. Buat teman-teman yang penasaran, ikuti video kita berikut ini. Yang pertama saya akan menunjukkan beberapa my koleksi yang saya simpan dia di beberapa album. Yang pertama ini tentang superhero. Ini TMNT atau Kokura Ninja ya, Teenage Mutant Ninja Turtles, dan ini Superman, Ghost Rider, dan yang kanan ini Hulk, ada Iron Man, Wonder Woman, Supergirl, Daredevil, Catwoman, dan ini Spider-Man, superhero favorit. Ada Smallville, dan apa itu superhero Smallville, apa itu Green Arrow. Nah ini Batman, Green Lantern saja mah, ini suka saya filmnya. Ada Hawkeye, ada The Flash, Fantastic Four, Batgirl, enggak lah, superhero Indonesia. Yang ini ada Supergirl, Hellboy, X-Men. Superhero paling terburuk kalau menurut saya ini Watchmen. Ada Elektra, Robocop saya masukkan juga walaupun dia bukan dari Marvel. Ada Captain America, Thor, nah yes, ini ya, keren palunya. Dan ini beberapa superhero yang sebagian ada sudah difilmkan dan sebagian ada yang belum difilmkan. Kan ada itu Webs, udah main dia di Ant-Man. Ada Punisher juga udah pernah main. Ini ada sebagian yang udah main, ada juga yang sebagian belum. Itu Captain Marvel juga belum. Ini bukan superhero, itu putus saya. Ya, ini Avenger. Kalau versi DC-nya GLA, dan ini ada DC Comic dan Marvel Comic, beberapa nama di sini. Saya bagi dua dia. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan di koleksi kedua. Ini khusus Kamen Rider. Yang bacaan-bacaan ini nggak terlalu penting. Ini masih periode Showa atau jadul ya, dimulai tahun 1971 sampai 1994. Ini yang X saya sudah pernah nonton dulu, masih kecil kalau nggak salah, saya belum sekolah. Ada Super One juga pernah saya tonton. Ini nama Kamen Rider favorit waktu itu di Indonesia. Dia lebih dikenal dengan Ksatria Baja Hitam dan bertransformasi menjadi Black RX, RX Bio, dan RX Robo. Ini musuhnya, masih saudara sendiri. Inilah. Dan ini juga Zo. Saya suka dulu Zo, ini versi layar lebar dia. Kalau yang Z ini ini Zo ya. Dan ini dia bersama J. Yang bisa jelas saja ini Kamen Rider seperti monster. Nah, kalau yang ini dia Kuga, udah masuk dia ke periode Heisei. Dimulai dari tahun 2000 sampai 2009. Disinilah mulai agak canggih dia Kamen Ridernya. Udah banyak dia bertransformasi dan karakternya juga banyak. Dari karakter pembantu, musuh banyak. Ini ada Kamen Rider Yuki ya, Yuki. Ini yang Kamen Rider alternatif. Ini kostumnya saya suka, ini keren. Dia desain kostumnya dia futuristik. Face ya, ini Blade, ada Hibiki banyak juga pemerannya, karakter pembantu banyak juga. Ini Kamen Rider DNO, ini nggak begitu favorit saya karena kostumnya kurang keren ya, dan ceritanya juga kurang menarik. Dia harus bergabung dengan para jin sehingga dia bisa berubah jadi Kamen Rider yang
kostumnya dia bisa berubah-berubah warna. Ya, ini ada Kamen Rider vampir ya, dia mesti harus digigit. Kalau lawar dulu dia baru bisa berubah. Ada Kamen Rider G. Ini kita udah masuk ke periode yang milenial, dimulai dari tahun 2010 sampai sekarang. Ya ini baru saya suka, kostumnya keren-keren, cuman ceritanya nggak semenarik zaman dahulu ya kan. Dia hanya kelebihannya dia didesain bagian kostum. Ini ada Kamen Rider W. Ini Kamen Rider. Oh, ini saya sangat suka. Lihat kostumnya keren. Triple O. Lihat. Dia bisa bertransformasi jadi beberapa bagian. Ini Force, Meteor, Beast. Masih banyak lagi. Ini Wizard. Ini dia Kamen Rider penyihir. Nah ini Kamen Rider terburuk menurut saya, nggak masuk akal. Kalau Kamen Rider kan dia identik dengan belalang, kalau ini dia kok lari jalur, dia identik dengan buah-buahan. Film terburuk menurut saya. Nah, ini keren. Ada Code Zero, Ghost. Nah, ini Ghost ini saya sangat suka, tapi lihat kostumnya dia banyak simbol-simbol Zionis ya, simbol Dajjal mata satu. Saya tidak suka. Dan ini beberapa Kamen Rider yang di movie dia pernah berjadi satu, semua Rider zaman dahulu sampai sekarang jadi satu. Keren. Ini beberapa kata-kata yang nggak terlalu penting menurut saya, dan disitu juga ada foto saya yang saya buat tahun 2009 nih fotonya. Oke, lanjut ke album berikutnya. Album ini saya sangat suka ini kayak Kamen Rider juga, tapi dia masih jalur tokusatsu, tapi ini adalah Super Sentai, kalau barat bilang Power Ranger. Nah ini desain saya sendiri nih, kalau ini dia saya letakkan dia di bagian sampulnya aja. Nah ini ada Solider, ada Spider, ada Musiker Gen, ini desain saya sendiri. Nah inilah dia di albumnya ya, Super Sentai atau lebih dikenal dengan Power Ranger. Saya lebih suka sebenarnya versi di Jepangnya ya, Super Sentai. Inilah dia versi jadulnya tahun 1975 dimulai. Go Ranger. Masuk Jack E. Ada Battle Fever G. Ada Denji Man. Itu kalau nggak salah Denji Man yang biru itu dia pernah berperan juga sebagai Gaban. Ada Cheng Man, Bioman, dan ini film-film masih kecil saya nih, saya pernah menontonnya ini. Nggak salah masih kelas 2 SD ya. Ini X-Men favorit, saya suka ini X-Men. X-Men ada Life Man, ini yang dua temannya ini jadi bandit, tinggal 3. Nah ini ada Flashman. Nah ini Turbo, ini kenang-kenangan saya sama teman saya ini. Kalau teman saya itu suka dia warna merah, namanya Ricky. Ini ada Five Man. Ini saudara semua nih, Oshikawa, dia keluarga Oshikawa, Oshikawa brother ya. Ada Jetman, dan ini dia Super Sentai yang pertama kali diambil oleh versi barat, Power Ranger. Inilah Super Sentai yang pertama kali. Nah, Power Ranger, Mighty Morphin Power Ranger. Ada Oranger, ada Car Ranger, banyak. Ini semua udah pernah diambil versi baratnya ya. Tapi saya tidak suka dengan versi barat. Saya lebih menyukai versi aslinya, Jepang punya. Ada Goseiger, ada Gokaiger, bajak laut. Yuger, habis kawan. Oke guys, selanjutnya ini dia koleksi mainan-mainan yang pernah saya kumpulkan waktu SD SMP ya. Nah, serangganya mirip kan, jangkrik apa belalang. Ini lebaynya juga, sayapnya itu dia transparan. Nah, itu
gareng dengan sayap yang transparan juga, ada yaitu jangkrik. Nah, sendalnya semut. Lalu ini dia. Nah, ini dulu saya punya 6, cuman ada teman saya kasih 3. Karena warnanya sama jadi saya ambil warna yang berbeda. Ini dia punya kelebihan, dia engsel tubuhnya itu bisa digerak-gerakkan, kepala, tangan, kaki, mau formasi gerakan yang seperti apa, nah, mau kita yang gimana. Lalu kita masuk ke koleksi yang satu lagi. Ini dia dinosaurus, ini kalau nggak salah kelas 1 SMP ini. Nah, beli di Swalayan. Nah, itu waktu itu kok nggak salah belum ada Ramayana, belum ada SP ya. Ini saya dapatkan di sana. Masih utuh, masih cantik. Dan kalau mainan dulu dia itu nggak kopong ya. Kalau sekarang kok kita beli mainan ini dia dalamnya kopong. Kalau ini dia padat. Tangan patah ini, patah dibuat anak saya. Sebenarnya banyak sih mainannya ini. Yang mainan saya buat sendiri. Kalau yang Bimanya itu saya beli ya. Nah, itu kendaraan saya buat sendiri dari barang-barang bekas. Mungkin teman-teman nggak percaya kan? Oke, selanjutnya kita ke bagian sajam atau benda tajam ya. Nah, senjata tajam yang ini samurai. Saya sangat menyukai samurai, atau orang biasa menyebutnya katana. Dan ini dia pisau rambu sangkur, pisau favorit juga. Itu ada tulisannya dia di sarungnya, rambu bagian kedua ya, part 2. Oke, lihat. Nah, dalamnya sendiri sangat tajam, anti karat. Ini nggak harus kita repot harus minyaki segala macam, biarkan gitu aja, dia anti karat. Lihat gagangnya, di dalamnya itu ada kompasnya dan peralatan-peralatan pancing dan sebagainya. Ini juga ada obeng bunga dan obeng biasa, dan bagian atasnya ini bisa untuk memotong kawat. Dan selanjutnya ini mungkin teman-teman ada yang sudah kenal, ini adalah pisau tradisional warisan budaya, yaitu adalah ujang, senjata Prabu Siliwangi. Lihat guys, agak berkarat sedikit, nanti kita minyakin. Biasa kalau kita minyak itu dia dengan minyak singer ya, yang mesin jahit sebulan sekali. Dan ini adalah semacam rencong ya, tapi kepalanya dia berbentuk kobra, dimodif sedikit ya. Ukirannya kayunya pun sangat pas, ini kayaknya kayu-kayu seperti kayu nangka deh. Lihat, sangat tajam, agak berkarat sedikit, nanti kita bisa olesi minyak. Dan ini pas kalau mau untuk acara kurban. Dan selanjutnya ini adalah katana tanto. Tanto itu maksudnya dia pendek, yang biasa kalau para pejuang samurai itu biasa kalau mau bunuh diri dia pakai ini. Ini namanya katana tanto. Kalau yang sedangnya itu namanya wakizashi, dan yang panjang namanya katana. Kalau orang-orang biasa nyebut samurai, padahal sebenarnya samurai itu nama pejuangnya guys. Yang aslinya ini katana. Ini katana yang pernah dipakai di dalam film Keanu Reeves, kalau nggak salah itu judul filmnya Ronin 47. Ya benar, Ronin 47. Ini dia katana, sangat tajam. Itu Sakabatu. Nah, ini Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ini yang dipakai di film Gizu White. Nah, itu Gizu White yang biasa, dan yang itu tadi Ronin 47. Oke, dan selanjutnya ini dia guys, buat pecinta batu aki. Saya sudah mengumpuli kurang lebih berapa ya, itu ada judulnya 52 jenis batu aki. Saya habis kurang lebih 3 juta untuk mendapatkan ini ya. Itu lain apanya semua, karena saya beli bongkahan, satu biji kalau nggak salah 50.000. Nah, saya gerinda sendiri semua. Ini yang paling kelas, namanya batu bacan. Saya nggak bakal bisa beli ini pun pemberian teman. Lihat guys, kenapa saya sangat mencintai batu ini? Karena saya sangat mencintai ciptaan Tuhan, terutama Indonesia yang kaya akan alamnya, flora faunanya, dan di sini bentuk kecintaan saya terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi saya mengumpulinya. Saya tidak hobi untuk dipakai di tangan. Saya tidak hobi, saya hobi mengoleksi saja. Oke, selanjutnya ini adalah panah. Saya mempunyai 2 panah. Nah, ini nanti saya akan rakit ya kan guys. Oke, inilah dia bentuknya sesudah kita rakit, karena memang dia itu modelnya bongkar pasang. Lihat guys, gagangnya itu dari kayu mahoni. Nah, kita dianjurkan Rasulullah itu agar belajar memanah, berpedang, dan berkuda. Oke guys, selanjutnya ini dia panah yang nomor 2. Dan ini kualitasnya pun nggak kalah hebat, walaupun harganya memang lebih murah. Kualitasnya nggak hebat sama yang pertama tadi. Yang pertama tadi memang agak mahal. Dan ini anak panahnya, cara membedakan yang bagus sama yang nggak bagus itu ini dari matanya. Yang dari matanya ini dia dari stainless itu yang bagus. Sementara yang ini dia nggak bagus, tapi bisa juga untuk berburu. Nah, jadi kita di sini saran saya belajar memanah. Nah, belajar memanah buat yang mencintai dan mempercayai akhir zaman, bahwasanya Rasulullah itu pernah bersabda di akhir zaman nanti kita akan kembali dengan pedang dan panah ya. Nah, itu ada juga itu tulisan di panahnya tadi, itu tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini dia panahnya. Gimana guys? Keren kan?